Pernah atau tidak saudara menikmati sesuatu yang indah dari sebuah ibadah? Atau kita telah melakukannya dengan beban? Selalu saja hati kita merasa tidak aman dalam ibadah. Tapi kalau kita nonton tuh kayak hati nyaman-nyaman saja. Kalau kita bisa akses internet 8 jam per hari, berapa kali kita akses dengan Tuhan? Kita terkoneksi dengan Tuhan. Dalam ibadah, dalam kebersamaan. Semoga renungan singkat malam hari ini dapat menjadi bagian yang indah bagi kita. Walaupun kita baca tentang Lydia, kita juga tidak harus seperti dia. Tidak harus jadi ke dia. Karena kalau Lydia itu Tuhan bisa mampukan dia untuk jadi seperti yang itu. Karena Tuhan yang membukakan hatinya, memberi pengertian. Kalau Lydia bisa, Tuhan juga pasti bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Dia yang bekerja bagi Lydia itu, dia juga yang akan bekerja bagi pendeta Yandi, bagi saudara semua yang hadir ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom, apa kabar? Salam sehat, salam sukacita buat saudara-saudara semua. Diberkati selalu ya. Apa keadaanmu hari ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Telah menyertai kita waktu kita sehat, kita sakit, kita susah, kita senang. Nah, Tuhan tetap menyertai. Itu yang membuat kita ada hingga hari ini. Bersyukurlah. Kita membaca teks di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya mulai dari satu kata, sibuk. Saudara orang sibuk kah? Saudara merasa saudara ini sangat sibuk? Atau saudara merasa bahwa kesibukan itu membuat saudara tidak mampu lagi untuk berbagi waktu, terutama beribadah? Terutama dengan keluarga, terutama dengan orang-orang terkasih. So, tidak ada waktu lagi kok. Sibuk sekali. Rupa-rupanya kata sibuk itu baik. Kegiatan ada, kelihatan orang itu lagi punya aktivitas yang tinggi. Semua itu baik kan? Tapi kalau kesibukan itu kemudian telah mengganggu relasi kita, di antara kita dan juga dengan Tuhan, itu dia masalah tuh. Saudara-saudara, rupa-rupanya di hari-hari ini ketika ada orang mengatakan dia sibuk, itu sepertinya derajatnya naik sedikit itu. Makanya kadang-kadang orang agak sedikit lebih ekspresif ketika dia mengatakan sibuk. Kakak sibuk kok? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu kayak derajat naik sedikit. Lah, mari kita sama-sama melihat satu kisah yang malam hari ini bicara tentang seorang perempuan yang sibuk. Saya membayangkan saudara-saudara, Lydia, seorang wanita yang sangat sibuk. Dia terlalu sibuk, saudara-saudara. Dia seorang wanita karier sebenarnya. Dia seorang pengusaha, penjual kain di kota Tiatira. Dia menjual kain-kain ungu yang sangat mahal, dipakai oleh para raja dan bangsawan. Saudara bisa bayangkan, kalau dia perempuan, dia berusaha, dia penjual kain yang mahal-mahal. Berarti ini orang ini cukup sibuk. Dia punya modal, dia berusaha, tidak salah kan? Tapi dia punya keluarga pasti. Dia pasti juga kerja, hal-hal yang ada di rumah. Ada yang setelah sibuk, tidak urus rumah lagi, lupa urus keluarga, lupa urus istri, lupa urus anak. Bahkan kadang-kadang karena alasan kerja, orang bisa saling meninggalkan satu dengan lain. Nah, tetapi bukan itu poinnya. Saya ingin membawa kita dan menegaskan kepada satu poin ini. Di satu hari Sabat, ketika Paulus dorang menyusuri pintu kota itu, tepi sungai, menemukan tempat sembahyang Yahudi. Orang beribadah di sana. Dan perempuan yang sibuk ini, Lydia, dia beribadah juga di sana. Luar biasa saudara-saudara. Karena orang mau beribadah. Bahkan di hari Sabat. Dia memilih berhenti. Pasti konteksnya jelas. Memang mereka besar dalam sebuah konteks di mana hari Sabat adalah hari istirahat, hari untuk beribadah. Tidak boleh melakukan apapun. Diam-diam saja. Saya memahami itu.
Lalu bagaimana dengan kita sekarang, saudara-saudara? Kita melihat hari untuk beribadah itu sepenting apa? Kalau sesuatu itu kita rasa penting dalam hidup, saudara, mau sibuk bagaimanapun pasti kita menemukan jalan. Tapi kalau kita rasa dia tidak penting dalam hidup, biar mau sebebas apapun, waktu luang ada, tapi orang lebih banyak menemukan alasan. Tergantung seberapa kita rasa itu barang penting. Saudara bisa membayangkan Lydia yang sebenarnya sudah cukup sibuk ini, memilih menutup usaha pada hari Sabat. Konteksnya kita sudah tahu kan mereka memang tidak boleh buat apa-apa. Tapi refleksi kita tuh seperti apa? Banyak kali kita pakai hari-hari beribadah itu untuk kerja juga. Bahkan kerja telah menyita hari-hari ibadah kita. Bukan saja ibadah tetap seperti hari Minggu. Banyak orang sudah tidak ada lagi kesempatan beribadah di rumah. Banyak orang sudah tidak ada lagi kesempatan membaca Alkitab bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri tidak lagi, dengan suami sudah tidak lagi. Alasan sibuk ini. Mereka kehilangan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Mereka kehilangan waktu bersama-sama sebagai keluarga. Semua sibuk. Nah, yang anehnya, orang sibuk tapi bisa online berjam-jam. Di sudut HP itu hanya tulis online sah. Tapi orang bilang sibuk. Ibadah tidak. Dong buat apa saja. Online tapi tidak balas. Bukan itu, tapi lebih kepada banyak yang bekerja. Mengatakan sibuk. Lantas waktu-waktu ibadahnya hilang. Tidak ada tempat sama sekali. Apakah mungkin kita sementara berpikir ibadah sudah tidak penting lagi? Padahal ibadah mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Semua yang kita cari akan selesai. Tapi waktu, tenaga, uang, kesempatan, dan lain sebagainya lebih banyak kita pakai untuk sesuatu yang terbatas. Jangan lupa beribadah. Saudara, dia tersentuh. Lydia ini tersentuh. Tersentuh ketika pemberitaan firman itu disampaikan. Tetapi kalau kita baca dengan baik, Tuhan Allah yang membuka hatinya. Beribadah ini bukan soal kehadiran saja, tapi hati yang terbuka. Banyak orang bisa punya kesempatan beribadah. Dia maha hadir. Senin ada, Selasa sampai Minggu ada. Hadir. Tapi apa artinya kehadiran tanpa membuka hati? Pendeta macam pendeta Yandi berkhotbah setiap hari. Banyak. Ini kali cukup, ini hari saja banyak sekali. Tapi apa artinya beribadah tanpa hati yang terbuka supaya dikuasai oleh Tuhan? Tanpa hati yang terbuka supaya Tuhan memberi pengertian. Saya tanya banyak jemaat, sudah baca kasih habis Alkitab kok belum? Sudah Bapak, saya baru bilang belum. Tapi coba kita cek, dari banyak orang tuh mungkin hanya 1%, paling banyak mungkin 3% yang membaca Alkitab. Saya bilang kepada banyak orang, membaca sampai tuntas ya, Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang kepada banyak orang, yang sudah baca sampai tuntas saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca sampai tuntas belum tentu mengerti. Apalagi yang tidak baca sampai tuntas. Apalagi yang baca setengah-setengah. Apalagi yang tidak baca sama sekali. Apalagi. Kadang-kadang saya heran. Saya bilang berulang-ulang kali. Saya kalau ke rumah jemaat kadang-kadang tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang begini, Bapak, ambil Alkitab dulu di belakang. Wah, dia di belakang itu lama sekali. Yang anehnya dia datang bawa Alkitab satu. Dia famanobe, tapi Alkitab tulis Nubatunis. Ini pasti dia pinjam tetangga punya ini. Lebih aneh lagi ada. Alkitab tidak ada di rumah tapi motor 2. Alkitab tidak ada tapi motor 2. Hanya 2 kemungkinan. Pertama, mungkin Alkitab lebih mahal
dari motor. Sehingga dia bisa beli motor 2. Tapi dia tidak bisa beli Alkitab. Atau mungkin yang kedua, dia sudah hafal Alkitab sampai tuntas. Jadi kita tinggal sebut saja Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15, dia tinggal langsung bicara saja. Coba bayangkan. Itu yang terjadi. Nah, membuka hati supaya Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian ini serius. Ada efeknya di situ. Apa efeknya? Jadilah satu keluarga itu dibaptis. Supaya kita lihat bahwa orang memang mendengar apa yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang bekerja, membawa orang datang. Mereka dibaptis. Seisi rumah. Petrus ya. Paulus. Saudara bayangkan, seisi rumah dibaptis. Tidak cukup di situ. Dia tambahkan lebih. Saudara, jika saudara merasa atau saudara sadar bahwa saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, jika kamu berpendapat, aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Kalau kamu tahu saya orang percaya, ini bukan kata-kata saja. Mari yang kau lihat di rumah. Tinggallah di saya punya rumah. Itu pernyataan berani tuh. Kenapa? Di rumah tuh asli. Saya suka bilang, mau tahu pendeta-pendeta tuh baik atau tidak, macam-macam. Jangan tunggu waktu berkhotbah. Oh, itu semua baik. Coba tinggal dengan orang di dalam rumah. Tinggal dengan kami di kamp rumah. 2 minggu mungkin saudara kecewa. Karena yang asli-asli itu mulai muncul. Kadang-kadang asli-asli itu tidak berkenan. Tapi dia berani sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya bahwa saya ini percaya pada Tuhan, kamu mesti singgah di rumah. Ya. Dodeso, gereja jaraknya di 4 dusun. Boleh nggak? Pakai sepatu hak tinggi. Pakai kok tidak, itu diatur. Tapi kehadiran itu lebih penting dari apa yang kita pakai. Itu serius itu. Saudara-saudara, mari. Sebagai orang-orang percaya, jangan kita abaikan ini. Dia menjadi saluran berkat. Setelah menerima Tuhan, dia menjamu hamba-hamba Tuhan ini. Jadi saya tidak bicara begini supaya saya lewat saudara perumah, saudara jamu saya. Tidak maksud begitu. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah, setelah dia terima Tuhan, dia jamu hamba-hamba Tuhan. Dia menjadi berkat. Dia menjadi saluran berkat bagi mereka. Saya membayangkan kerinduan-kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah itu memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi. Lebih lagi. Mungkin juga itu sulit dilakukan oleh orang lain. Dalam ibadah-ibadah itu kita dibukakan hatinya. Dibukakan hati kita oleh Tuhan. Menerima, menikmati, merasakan, mengerti apa yang Tuhan mau, yang menggerakkan kita untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Mendengar, mengerti dan memahami semuanya. Menjadi gerakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepaskan diri kita dari kasih Tuhan. Kemana kita bisa lari? Ke yang paling tinggi ada Tuhan di sana. Yang paling dalam ada Tuhan juga di sana. Dimanapun ada Tuhan di sana. Lalu ibadah yang mengandung janji itu, saudara, baik kehidupan hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan datang, gampang saja kita abaikan. Saya punya video saat ini yang saya kira saudara tahu, kan, beredar luas. Ketika diperhadapkan pada pilihan-pilihan, orang akan lebih memilih untuk meninggalkan ibadah. Jam 5 ibadah, jam 5 pesta. Pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apalah. Yang menjadi soal bukan cara kita pilih,
tapi alasan yang membuat kita memilih. Kadang-kadang kan kita perasaan, Bapak kenapa tidak pergi ibadah tapi ke pesta? Tuan rumah undang langsung Bapak. Ya, tuan rumah undang langsung. Tapi kalau tuan rumah undang langsung kita perasaan. Tapi kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Tuan rumah undang langsung. Oh Bapak mau Tuhan undang langsung? Supaya kita minta Tuhan undang sekarang. Ya, saudara, sungguh indah betul ibadah. Tapi memang mesti datang dengan kerinduan. Hati yang terbuka. Kadang-kadang kita menonton TV, baca-baca dan lihat story-story, kita tidak pernah mengantuk. Tapi pas mau ibadah, baca Alkitab, tiba-tiba mengantuk. Karena hati kita, pikiran kita tidak lagi tertuju ke situ. Kita melakukan itu bukan karena sebuah ketulusan hati. Tidak dengan sepenuh hati. Biasa. Saudara lihat kalau anak-anak di rumah itu kita suruh pergi ke sekolah, mereka tidak tulus. Itu bangun saja susah, mandi susah, selalu ada alasan, tiba-tiba perut sakit lah, tiba-tiba macam-macam saja ketika mereka tidak mau, kalau tidak tulus. Tapi ketika mereka ada mau, tulus, wih, itu sekolah jam 7 dong bangun 3:30 subuh itu, mandi memang. Ya biasa kan. Jadi memang butuh hati yang tulus, yang penuh. Bagaimana dia bisa menjadi tulus dan penuh? Kalau kita tahu itu penting. Kalau kita tahu itu penting, dan kita bebaskan diri kita, kita mau Tuhan yang atur, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sertai kita, Tuhan mengatur semuanya, ya jadi. Tapi selama itu belum masuk, agak sulit bagi kita. Saudara, betapa indahnya ketika kita hidup dalam sebuah keadaan di mana ibadah menjadi bagian kita. Ibadah itu apa? Perbuatan sebagai tanda bakti. Kemudian kita memahami ibadah dalam dua hal. Ibadah-ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan. Ketika kita tinggal, bekerja, tidur, makan, nonton, segala macam. Ibadah raya kehidupan. Diharapkan supaya ibadah-ibadah liturgis itu menggerakkan kita supaya dalam bekerja, dalam tidur, dalam menonton, dalam semua, betul-betul roh dalam ibadah itu yang menggerakkan kita. Saudara, ya, hati-hati dengan kata sibuk. Saya tahu bahwa di zaman ini kalau ada yang tidak sibuk itu saya yakin itu orang pasti ada lagi putus cinta itu. Dia stres barangkali. Tapi saya tidak bilang tidak boleh sibuk. Sibuk saja. Tapi jangan sampai karena kesibukan kita telah menarik kita dari hadapan Tuhan. Telah membuat kita tidak lagi beribadah. Kita kehilangan kesatuan dengan Tuhan. Kehilangan kesatuan dengan keluarga. Kita abaikan semua yang paling menjadi bagian penting dalam hidup kita. Coba saudara pikir. Dalam satu hari kita berapa kali bisa bersama-sama? Dalam satu hari itu. Sedikit waktu toh. Sudah sedikit waktu ketemu di rumah masih main-main HP lagi. Kapan bicara? Kapan sembahyang? Kapan baca Alkitab? Kapan? Tidak ada. Kita kehilangan waktu dengan Tuhan. Kita tidak puas dengan waktu-waktu yang kita sudah banyak pakai tanpa Tuhan. Kita masih ambil waktunya Tuhan lagi. Saya bayangkan, ya, mungkin ini hal yang berat bagi kita. Tapi berat bukan berarti tidak bisa dilakukan. Toh, masih akan tetap bisa juga dilakukan. Saudara, kita mendengar firman saja begini, di tengah malam, ada separuh su tidur. Tidur nyenyak, tidak juga. Ada lagi pegang-pegang HP kok, main-main begini. Masuk tidak. Begitu. Betapa indahnya ibadah itu. Tapi itu, kalau hati kita terbuka Tuhan atur, dan kita lihat bahwa itu
Saudara, data ini menarik. Dalam satu hari, orang bisa orang bisa aktif di media sosial itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam aktif di media sosial. HP dibawa kemana-mana. Pak Pendeta, ada orang nanya, tunjukkan muka Tuhan Yesus yang asli. Saudara, saya ingin bilang pada saudara, yang kita cari itu kah? Iman, dasar dari kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Satu waktu, kalau saudara baca Yohanes pasal 14, ketika Filipus bertanya persis seperti pertanyaan saudara, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami dan itu cukup bagi kami. Apa Yesus jawab? Engkau bicara seperti orang yang tidak percaya. Engkau bicara seperti orang yang tidak percaya. Barang siapa percaya kepadaku, ayat 12 dia bilang, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sulitlah kalau kita bicara soal iman, hanya bermain di sini dan pembuktian-pembuktian. Saudara, cinta itu membuat orang bisa melangkah melewati batas. Tapi iman membuat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Jadi mari ketika kita beriman, jangan hanya buat seolah-olah kita sementara ada dalam suasana cinta saja. Saudara, ini memang kita butuh Tuhan di sini. Kita butuh Tuhan di sini. Supaya dia yang kuasai kita betul-betul. Kenapa? Pernahkah saudara merasa kecewa dengan Tuhan? Sehingga saudara tidak merasa penting lagi. Dan kesibukan saudara telah menyita waktumu dengan Tuhan. Mungkinkah? Ya, mungkin. Kadang-kadang kami juga rasa begitu. Pendeta juga rasa begitu. Tapi syukurlah kalau Tuhan yang pegang kita supaya kita tidak terlepas. Jangan sampai ketika ada waktu enak kita kira kita yang bisa pegang Tuhan kuat-kuat. Jangan. Biarkanlah Tuhan yang pegang kita supaya waktu-waktu di mana kita lagi tidak mood begitu, mau lepas dari Tuhan, Tuhan yang pegang tangan kita kuat-kuat. Amin. Semoga saudara-saudara diberkati. Ini luar biasa. Hormat, terima kasih banyak. Saudara, betapa indahnya suami istri, keluarga duduk beribadah sama-sama. Ada sibuk-sibuk, jangan lupa ibadah. Kenapa? Kenapa saudara? Dalam ibadah kita menaruh posisi. Kita menaruh posisi yang indah sekali. Imam, jemaah, Tuhan, jemaah. Kita ada dalam posisi itu yang kalau kita tahu bahwa relasi itu relasi yang indah. Enaknya. Begitu. Pernah kalau tidak saudara menikmati sesuatu yang indah dari sebuah ibadah? Atau kita telah melakukannya dengan beban? Dengan beban. Selalu saja hati kita merasa tidak aman dalam ibadah. Tapi kalau kita nonton tuh kayak hati nyaman-nyaman saja. Kalau kita bisa akses internet 8 jam per hari, berapa kali kita akses dengan Tuhan? Punya akses dengan Tuhan. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Dalam ibadah, dalam kebersamaan. Saudara, semoga renungan singkat malam hari ini dapat menjadi bagian yang indah bagi kita. Saya selalu ingin mengatakan bahwa walaupun kita baca tentang Lydia, kita juga tidak harus seperti dia, tidak harus jadi ke dia. Karena kalau Lydia itu Tuhan bisa mampukan dia untuk jadi seperti yang itu, karena Tuhan yang membukakan hatinya, memberi pengertian. Kalau Lydia bisa, Tuhan juga pasti bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Dia yang bekerja bagi Lydia itu, dia juga yang akan bekerja bagi Pendeta Yandi, bagi saudara semua yang hadir ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang sangat dahsyat buat kami. Kesempatan sedikit di tengah malam hari ini, kami belajar firman Tuhan, kami bersyukur. Kami mohon Tuhan tanamkan itu, patrikan itu dalam hidup kami. Kami akan istirahat malam, kami mohon perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Memberkati semua yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini. Pergumulan yang belum selesai, Tuhan jangan biarkan kami, Tuhan. Bangunkan kami besok dalam damai sejahtera-Mu. Biar kami beraktivitas lagi bersama-Mu. Terima kasih banyak. Maha besar Engkau, dan kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam. Terima kasih. Tuhan memberikan lebih dari 100 orang di tengah malam ini untuk kami belajar sesuatu dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.